Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan Gubernur Riau atau yang mewakilinya, Pangdam 19 Tuanku Tambusai atau yang mewakili, Komandan Korem, Kapolda Riau atau yang mewakili, Ketua Umum Ormas Pusat Gerakan Rakyat, Saudara Sahrin Hamid yang hadir di tengah-tengah kita, Ketua PWM, BPH, Wakil-Wakil Rektor, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Wabil khusus, tamu yang sudah kita nanti-nantikan dengan 3 surat undangan. Undangan pertama untuk milad umri, beliau tidak ada di tempat. Undangan kedua, acara wisudawan wisudawati, beliau sedang di luar negeri. Kalaulah beliau tidak hadir juga hari ini, maka sayalah orang pertama-tama yang patah hati. Untuk itu izinkan saya menyampaikan sebaik pantun. Walaupun manis buahku ini, jangan dimakan di waktu pagi. Selamat datang Pak Anies di kampus Umri, Anda berada di rumah sendiri. Pak Anies, in this campus you are not visitor, you are insider. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Sebagai laporan, Universitas Muhammadiyah Riau sudah berumur 17 tahun. Hari ini kita memiliki lebih kurang 14.000 mahasiswa. Terdiri dari 9 fakultas dan 33 program studi. Yang terakhir, Fakultas Kedokteran, dan kita juga sudah memiliki 2 prodi di pasca sarjana. Secara geografis, Pak Anies, Umri ini tersandra. Kita dekat dengan Singapura, kita dekat dengan Malaysia. Maka standar kita tidak bisa UGN, standar kita tidak bisa UI, standar kita mau tidak mau harus universitas-universitas yang terbaik di Asia Tenggara. Merubah mindset itu tidak mudah, tapi too late is better than never, something is better than nothing. Tadi di ruang VIP, di ruang tunggu, Pak Anies bertanya kepada saya, betul Pak Rektor menjadi rektor di 2 universitas dalam 2 negara? Saya belum menjawabnya. Hari ini saya jawab di hadapan Pak Anies, itu betul. Tapi walaupun saya rektor di 2 universitas dan di 2 negara, tapi tetap suami di satu hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, secara genealogi, hubungan antara kita dan Pak Anies sangat dekat. Antara keluarga Pak Anies dan Muhammadiyah itu bagaikan aur dan tebing, bagaikan pasir dengan tepian. Tidak mungkin dipisahkan. Saya mencatat, ada 2 peristiwa hebat yang menghubungkan antara Muhammadiyah dengan keluarga Pak Anies. Yang pertama, walaupun pada awal pemikiran
keislaman Abdurrahman Baswedan, kakek Pak Anies. Beliau dipengaruhi oleh Syekh Ahmad Surkati dalam gerakan Al-Irsyad. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, Abdurrahman Baswedan itu sangat dekat dengan Kiai Haji Mas Mansur. Bahkan Kiai Haji Mas Mansur mengangkat Pak kakek beliau Abdurrahman Baswedan menjadi mubalik yang selalu dibawa mengelilingi Jawa Timur. Lalu ada sentuhan yang kedua, hubungan antara kita dengan keluarga Pak Anies. Kakek beliau Abdurrahman Baswedan memiliki 2 istri. Yang pertama Syekhun yang punya 9 orang anak, di antaranya Abdul Rashid Baswedan, ayah dari Pak Anies. Tahun 48, istri yang pertama meninggal dunia. Maka kakek beliau Abdurrahman Baswedan itu menikah dengan Barkah pada tahun 1950. Apa yang cukup indah? Pernikahan yang kedua yang dilakukan kakek beliau itu diadakan di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini Pak Anies menginspirasi saya agar UMRI juga menyiapkan satu tempat bagi kader-kader yang akan menikah, khususnya untuk yang kedua dan ketiga. Pak Anies Baswedan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Secara epistemologi, pemikiran keislaman Abdurrahman Baswedan ini cukup unik. Dari hubungan antara keislaman dan kearaban, beliau sangat dipengaruhi oleh Syekh Abdul Hamid bin Badis, merupakan tokoh pemikir Islam dari Aljazair. Syekh bin Badis itu menjadikan Islam sebagai ruh pergerakan Arab. Ketika bertemu antara Islam dan Arab, maka dia mendahulukan Islam. Pada sisi lain, Abdul Hamid bin Badis itu memiliki nasionalisme yang sangat tinggi. Maka wajar kalau Abdurrahman Baswedan juga pernah mengungkapkan 3 sumpah. Yang pertama, turunan Arab sesungguhnya adalah orang Indonesia. Peranakan Arab tidak boleh inklusif, mereka harus bagian dari bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, keturunan Arab harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pak Anies, 3 hari ini saya terlalu asik mendengarkan komentar tentang Zahran Mamdani. Luar biasa. Zahran Mamdani merupakan wali kota pertama New York yang beragama Islam. Kehebatan Zahran Mamdani, dia mampu mengalahkan André Kumail yang disokong oleh lobi Yahudi, yang disokong oleh para kapitalis, yang disokong langsung oleh Donald Trump. Sehingga Donald Trump sendiri sebagai Presiden Amerika menyatakan, pilih André Kumail, jangan pilih Zahran Mamdani. Nah, tapi apa yang terjadi? Zahran Mamdani menang dengan 50,4% suara. Padahal André Kumail itu merupakan bekas gubernur di wilayah New York tersebut. Ini menginspirasi kita bahwa ternyata kekuatan-kekuatan besar itu tidak mampu mengalahkan ideologi. Dan ideologi inilah yang mesti kita pegang. If you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your ideology, you lose everything. Oleh sebab itu Pak Anies, saya berharap the spirit of New York inspires us for better Indonesia in the future. And you are the leader. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.